Hadis pertama, pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Fama kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa ma kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dikehendakinya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, rukun Islam. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus salati wa itauz zakati wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Rukun Islam dibangun atas 5 rukun, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga, larangan berbuat bid'ah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami yang tidak termasuk di dalamnya, maka dia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keempat, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'aimmatil muslimina wa ammatihim. Artinya, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Hadis kelima, tinggalkan yang meragukan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis keenam, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ketujuh, mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-8, jalan iman dan perilaku kehidupan. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa ma kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9, jangan marah. La taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Artinya, janganlah marah. Lalu dia Nabi Muhammad tetap mengulanginya berulang kali, maka beliau tetap bersabda, janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-10, menjauhi bahaya. La dororo wa la diroro. Tidak boleh ada bahaya dan yang membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni. Hadis ke-11, takwa dalam segala hal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbiqis sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Artinya, bertakwalah engkau kepada Allah kapan dan di mana saja engkau berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan sehingga dapat menghapus keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ke-12, membudayakan malu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Artinya, sesungguhnya ungkapan yang telah diketahui orang dari ucapan para nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-13, iman dan istiqomah. Qultu ya Rasulullah
qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi summa istaqim. Artinya, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak pernah aku tanyakan kepada seseorang pun selainmu. Maka beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-14, jalan menuju surga. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtum haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah? Qala na'am. Artinya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, beritahukan aku jika aku melaksanakan salat wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun dari hal tersebut, maka apakah aku akan masuk surga? Beliau bersabda, ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-15, keadilan dalam Islam. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Artinya, seandainya setiap orang diberikan sesuai dengan tuntutannya, maka akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi agar tidak terjadi hal tersebut, maka yang menuntut harus mendatangkan bukti dan yang mengingkarinya harus bersumpah. Hadis riwayat Baihaqi.